yang ingin saya sampaikan tentang rubrik penilaian. Nanti diharapkan Bu Vita mempunyai prinsip COACH, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain prinsip COACH, tentunya juga memiliki kompetensi inti sebagai seorang coaching, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa, dan menerapkan teknik alur tirta, yaitu tujuannya, kemudian identifikasi masalah, rencana yang ingin dilaksanakan, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang nanti akan saya jadikan acuan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Vita. Yang pertama, Bu Vita, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Baiklah Bu Dewi, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan hari ini adalah yaitu yang pertama itu mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang kedua adalah mendengarkan aktif seperti itu Bu Dewi. Ya, jadi ada dua kompetensi yang ingin kita kembangkan. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, setelah dari kompetensi yang ini Bu Vita kembangkan, kemudian kompetensi yang spesifik, yang lebih spesifik yang ini Bu kembangkan, kompetensi yang mana? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan nanti adalah yaitu mendengarkan aktif, sehingga nanti si coach itu bisa menggali potensi-potensi dalam dirinya sendiri, sehingga beliau bisa menemukan solusi dari masalah yang berada seperti itu. Ya. Kemudian pertanyaan terakhir, Bu Vita, indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu kembangkan? Indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan yaitu nanti saya akan menerapkan LDK, di mana di situ terdapat tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga dari alutsista tersebut saya bisa menggali potensi-potensi dan ide-ide dari kunci, sehingga beliau bisa tadi menyelesaikan masalahnya dan membuat beliau merasa nanti kedepannya menjadi lebih baik seperti itu. Biasa sekali. Jadi rubrik tentang penilaian sudah saya sampaikan, kemudian beberapa pertanyaan sudah saya ajukan. Nah, sekarang silakan Bu Vita melakukan kegiatan uji dengan uji Bu Vita. Semoga kegiatan ini nanti berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rizka. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Vita, saya sehat sekali. Bagaimana Bu Vita kabarnya? Saya juga sehat. Terima kasih Bu Rizka. Kemudian ada apa ini? Ini Bu Vita, saya mau mengganggu waktunya sebentar. Saya ini punya unek-unek Bu Vita. Jika Bu Vita sedang longgar, bolehkah menyempatkan waktu untuk mendengar cerita saya? Ya, hari ini saya longgar sekali Bu Rizka. Tidak apa-apa, mungkin ada yang bisa saya bantu. Monggo, apa yang mau ceritakan? Ya, jadi begini Bu Vita, saya ini guru kelas 1, belajar kelas 1 itu sangat anak-anaknya itu sangat minta diperhatikan sekali, jadi tidak bisa ditinggal. Namun saya ini diberi beberapa tugas, yaitu tugas operator bos beberapa tahun terakhir. Namun beberapa minggu ini itu operator dapur saya ini sedang cuti sakit, sehingga tugasnya itu juga dilimpahkan kepada saya. Jadi saya ini merasa bingung mau mengerjakan yang mana yang lebih saking banyaknya tugas yang diberikan kepada saya. Jadi Bu Rizka di sini merasa apa nih, kewalahan seperti itu di bidang kerjanya. Iya. Jadi dengan apa yang Bu Rizka rasakan ini sudah berapa lama nih? Untuk tambahan yang dapat ini baru sekitar 2 minggu ini. Iya, sedangkan untuk bos ini sudah lama. Seperti itu. Jadi
nanti yang ingin Bu Rizka harapkan ke depannya, rencana ke depannya yang ingin dari permasalahan Bu Rizka ini apa nih? Iya, sebenarnya saya ini punya angan-angan jika pekerjaan atau tugas di sekolah ini dibagi dengan beberapa rekan sejawat saya. Namun kenapa saya juga masih bingung di kepala sekolah itu pasti memberikan tugas tambahan ini kepada saya. Padahal kan ada teman-teman Ya, seperti itu. Ya. Jadi Bu Rizka di sini sepertinya punya permasalahan apa ya? Tidak enak atau kekewong seperti itu nih. Kalau misalkan kan ini kan kerja tim nih, tanggung jawab kita bersama. Beda kalau dengan kita mengikuti guru pembeda ini. Jadi kalau misalkan kerja tim ini seharusnya kan bisa dikerjakan oleh tim sekolah. Kalau boleh saya tahu, selain Bu Rizka ini yang bisa IT, setidaknya meskipun belum selesai Bu Rizka itu ada tidak nih? ada beberapa. Sebenarnya itu ada Pak Danang, yaitu guru olahraga, dia juga masih IT, kemudian ada honor. Nah untuk yang lainnya sebenarnya ada juga, cuma kebetulan beberapa waktu ini mereka sedang mengikuti pendidikan CPI. Jadi saya untuk meminta bantuan mereka sepertinya tidak bisa. Mungkin saya bagi dengan kita minta dengan Jadi kalau saya mendengar ceritanya Bu Rizka ini nanti ke depannya Bu Rizka sepertinya mencoba untuk berdiskusi. Iya, saya akan mencoba untuk berdiskusi untuk membagi tugas saya dengan mereka. Kemudian saya bisa usul juga kepada kepala sekolah. Jadi biar adil, biar kepala sekolah untuk yang membagi tugas-tugasnya, sehingga bisa berjalan antara tugas saya yang mengajar juga dengan tugas sekolah yang mengajar. Luar biasa Bu Rizka. Saya juga merasakan bagaimana menjadi pendidik seorang mendidik kelas 1. Meskipun saya memang bukan guru kelas 1 saya, tapi luar biasa juga saya dirasakan Bu Rizka. Baiklah, nanti misalkan ke depannya nanti Bu Rizka nanti berencana mau berdiskusi dengan rekan kerja tadi untuk membicarakan beban kerja. Misalkan seandainya nanti yang Bu Rizka harapkan dari diskusi Bu Rizka nanti apa Bu? Harapan saya mereka mau mengerti tentang beban tugas saya sehingga mereka mau membantu tugas saya. Jadi kalau mereka paham akan tugas dan kewajiban dan memahami tentang kolaborasi rekan kerja itu pasti mereka mau membantu dan mau untuk dibagi beberapa tugas dari saya. Ya, seperti itu harusnya seperti itu. Tapi misalkan solusi terburuk itu nanti Bu Rizka tidak bisa beliau ini mungkin belum bisa membantu, nanti bagaimana komitmen jenengan dengan beban kerja yang Bu Rizka tanggung sekarang? Mungkin saya akan tetap mengerjakan tugas saya yang tugas tambahan saya, kemudian saya bisa meminta tolong kepada guru yang longgar waktu itu untuk menjaga kelas saya. Ya, jadi siswa kelas 1 biar tidak terlalu lama ditinggal karena memang mereka itu sangat minta untuk diperhatikan. Jadi biar teman saya yang longgar membantu saya, tapi bukan yang pekerjaan tambahan melainkan mengajar. Ya, luar biasa sekali Bu Rizka ini. Memang pekerjaan itu memang harus tetap dibagi, meskipun mungkin dalam porsi-porsi tertentu kita juga harus bisa toleransi, kita bisa mengerti beliau-beliau juga. Baiklah, dengan percakapan kita dengan unek-uneknya Bu Rizka hari ini, apakah Bu Rizka sudah menemukan apa nih? Misalkan nanti saya kedepannya nanti seperti ini itu sudah wangi gambaran nih nanti. Ya, kedepannya kalau misalnya memang tugas yang bukan saya tugas itu sudah bisa dibagi, berarti nanti kan dapat berjalan beriringan antara tugas yang kewajiban mengajar dengan tugas tambahan. Dan jika memang sudah dibagi, otomatis kan semuanya mendapatkan tugas sendiri-sendiri. Jadi ketika setelah mengajar, teman-teman bisa mengerjakan tugas yang tambahan itu sebenarnya. Maka Rizka mau mendiskusikan ini di mana nih?
mungkin bisa saya diskusikan dengan teman-teman di hari Rabu, karena hari Rabu itu ada rapat kecil, ada agenda rapat kecil dengan kepala sekolah. Baiklah Bu Rizka, mungkin memang semakin cepat lebih bagus ya, karena pekerjaan itu memang tidak bisa ditunda-tunda, jadi ya kita lebih cepat lebih bagus untuk bisa berkolaborasi dengan rekan kerja seperti itu. Baiklah, apakah Bu Rizka hari ini sudah merasa sedikit plong atau mungkin masih sedikit ada ganjalan yang diceritakan lagi? Iya, Bu Rizka, terima kasih. Karena saya sudah diberikan waktu untuk bercerita, jadi untuk saya yang ada di hati ini sudah berkurang, sudah plong, sudah tidak ada ganjalan lagi. Ya, alhamdulillah bisa nih. Semoga nanti 1-2 hari ke depan nanti ada kabar bagus buat Bu Rizka, sehingga Bu Rizka merasa lebih ringan dengan beban pekerjaan Bu Rizka, dan Bu Rizka juga bisa mengerjakan semuanya dengan lebih baik lagi. Mungkin ada yang ceritakan lagi, kalau sudah cukup. Ya, sudah cukup buat kita. Terima kasih buat kita sudah meluangkan waktu saya mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih atas solusi arahannya, arahan untuk menemukan solusi. Terima kasih. Sama-sama Bu Rizka, kalau seperti itu saya akan mohon ya. Selamat siang juga Bu Rizka. Alhamdulillah Bu Vita, kegiatan coachingnya Bu Vita sudah selesai dan sudah bisa berjalan dengan lancar. Menurut Bu Vita, tadi indikatornya sudah tercapai atau belum? Insya sudah diberi. Ya. Indikator yang sudah tercapai, indikator apa saja Bu Vita? Ya, tadi dalam proses coaching bersama Bu Rizka tadi saya sudah menerapkan prinsip coach. Yang mana yang pertama yaitu mendengarkan aktif, di mana saya mau mencoba menyetarakan posisi saya dengan Ibu Rizka sebagai coach, sehingga beliau tidak merasa canggung atau kecewa dengan beliau menceritakan masalahnya kepada saya itu rileks seperti itu, tidak canggung atau kecewa seperti itu. Yang kedua, saya sudah mengajukan pertanyaan berbobot kepada beliau, sehingga beliau dengan pertanyaan saya, beliau bisa menjawab dan beliau menemukan ide-ide dan yang mana ide-ide tersebut menggali potensi beliau, sehingga beliau menemukan solusi dari masalah yang beliau hadapi. Tercapaian indikatornya ya kita. Kemudian saya ingin menyampaikan hasil observasi pada kegiatan coaching yang saya amati tadi. Yang pertama, Bu Vita sudah melaksanakan coaching dengan menggunakan algoritma, yaitu kita sudah menanyakan tujuan dari Bu Rizka, si coaching ini, kemudian mengidentifikasi masalah, mencari tahu rencana-rencana yang ingin dilaksanakan, dan tanggung jawab dari si coaching ini. Yang kedua, hasil kedua yaitu Bu Vita sudah melaksanakan coaching ini dengan rileks dan terbuka, sehingga si coaching ini merasa lebih terbuka dalam menyampaikan masalah yang beliau hadapi. Nah, yang ketiga, kemitraannya Bu Vita dalam melaksanakan coaching ini sangat bagus. Jadi Bu Vita tidak memposisikan diri seperti menggurui ya Bu Vita, jadi seperti mitra dalam mencari solusi. Jadi Bu Vita di sini sudah mengarahkan untuk si coaching ini mencari solusi dari permasalahannya. Kemudian yang terakhir yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang ingin Ibu Vita kembangkan dari kegiatan coaching tadi? Kompetensi yang saya kembangkan nanti kedepannya adalah mungkin kehadiran penuh dari diri, dimana kehadiran penuh itu nanti saya akan kembangkan dengan si Puji, sehingga beliau akan merasa rileks dengan teknik stop. Jadi nanti di saat puji-puji yang lain rekan sejawat saya, nanti di saat beliau menceritakan masalahnya itu merasa rileks dengan saya menerapkan teknik stop seperti itu. Sungguh luar biasa sekali ini yang ingin kita kembangkan untuk kegiatan coaching yang kedepannya. Terima kasih Bu Vita, kegiatan coachingnya sudah selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa kita terapkan pada rekan sejawat
hebat pada siswa kita dengan kompetensi coaching yang kita miliki. Terima kasih untuk